Assalamualaikum buat yang baru lihat dan baru gabung channel aku. Salam kenal. Semoga kalian sehat terus ya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku mau sharing lagi ya kegiatan aku, tapi kali ini bukan satu hari ya, tapi ini ada beberapa hari yang aku jadiin satu video. Karena kan sekalian aja ya buat dokumentasi, dan sayang juga kalau misalkan nggak aku post. Jadi maaf aja ya kalau video kali ini tuh agak random ya. Seperti biasa, aku ini jalan-jalan sore, ya biasa ya jajan-jajan atau nanti bisa sekalian beli sayur. Nah ini tadi aku pertama beli jus dulu. Anak aku tuh katanya minta jus alpukat, tapi udah nyampe tempat jusnya malah dia katanya pengen jus susu. Gimana pula jus susu ya teman-teman? Jadi suami aku itu ngide, ya udahlah yang warnanya putih aja, jadi jus sirsak ya, less sugar ya kalau untuk anak aku, bahkan seringnya yang nggak pakai gula lagi. Karena udah manis ya, menurut aku lumayan gitu. Nah lanjut di jalan tuh tadi aku beli tahu crispy sama otak-otak crispy gitu, terus aku makan di jalan aja, dan akhirnya sih kita muter-muter nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba nyampe aja udah di sini. Ini tuh kayak ini tuh bukan kayak, tapi ini semacam tempat biasanya untuk priwet atau untuk jalan-jalan. Sebenarnya ini tuh namanya Masjid Kota Gede, dan emang di situ tuh ada masjidnya, tapi di lingkungannya itu kayak tembok-temboknya itu kayak masih tradisional, bata-bata gitu loh teman-teman. Terus kayak ada gapura-gaburanya, dan itu tuh emang biasa untuk photoshoot ya. Selain private itu bisa untuk maternity, pokoknya lain-lain. Nah kebetulan aku pas hamil anak aku juga, aku foto maternity-nya di Masjid Kota Gede yang tadi ya. Ini tuh aku masuk ke perkampungannya gitu, jadi dari masuk masjidnya pokoknya masuk aja ngikutin jalan. Nah ini nyambung ke perkampungannya, dan terlalu kreatif ya orang-orang di sini, dibikinin kayak naga-naga gitu panjang banget dari depan sampai belakang. Buat kalian yang belum pernah ke Jogja atau mau ke Jogja, ini aku liatin dulu ya beberapa video di sini, jadi kita sekalian jalan-jalan online aja. Zaman aku kuliah di tempat ini tuh rame terus, jadi setiap harinya tuh ada aja yang foto sampai antri-antri gitu, dan aku tuh ngerasain teman-teman ngantri di tempat foto ini ya. Dan itu sebenarnya tuh kayak rumah warga tapi di hias-hias gitu loh teman-teman. Lanjut, nah ini tuh besoknya lagi ya, tapi tetap aja aku keluarnya ini di sore hari, pokoknya saat suami aku tuh udah free, udah ngerjain kerjaannya. Nah waktunya sore itu pasti waktunya kita nyempetin untuk jalan-jalan atau sekedar muter-muter aja. Tapi hari ini tuh aku ada rencana untuk kirim barang ya ke Cirebon untuk kakak sama adik aku di Cirebon. Ada beberapa paket titipan mereka juga. Lanjut, habis dari kirim paket tadi, aku ini mampir ke pizza karena nggak tahu pokoknya dari mana anak aku itu nyeletuk katanya Ami pengen pizza. Ya udah, jadi kita mampir aja ke sini lagi karena ini tuh salah satu pizza yang di approve sama anak aku ya. Kalau misalkan coba di pizza lain takutnya anak aku belum mau gitu, jadi ya udahlah kita beliin yang udah pernah kita cobain aja. Di sini itu aku pesennya itu pizza yang beef cheese gitu ya, jadi cuman daging sama keju aja. Aku request nggak pakai saus, biasanya sih pakai saus tomat, tapi kali ini aku requestnya nggak usah pakai saus aja. Tapi di sini itu kayaknya tempatnya khusus delivery aja ya, soalnya jarang banget setiap aku kesini tuh nggak ada yang makan di sini. Jadi paling cuman pesen online atau emang pesen lewat aplikasinya langsung terus dianterin gitu. Oh iya, by the way, maaf ya kalau misalkan suara aku tuh agak suaranya hilang-hilangan gitu, karena emang tenggorokan aku tuh lagi kurang enak. Jadi kadang suaranya ngomong sedikit terus tiba-tiba hilang gitu, nggak tahu ya kenapa. Mungkin efek mager lah, efek capek juga lah pasti. Habis beli pizzanya tadi, ini kita bungkus aja ya, kita bawa pulang take away aja. Nah biar bisa makan di jalan, biar anak aku tuh anteng ya di jalannya teman-teman. Nah ini tuh kita ngelewatin pondok pesantren di daerah Krapyak. Nah di daerah sini itu semuanya tuh ya, nggak semuanya ya, rata-rata itu pondok pesantren gitu. Jadi isinya tuh ya pasti
kalau setiap sore anak-anak yang santri-santri pada jajan, dan di situ tuh rame banget pokok jajanannya. Jadi kita nggak akan kehabisan ide mau jajan apa, ya tinggal mampir aja ke Krapyak. Udah sore ya, setelah muter-muter tadi kita lanjut pulang. Nah ini kita udah nyampe di rumah. Terus aku tuh tadi nyampe perjalanan, hampir nyampe rumah gitu, ada yang jual mangga, jadi aku beli aja 1 kilonya itu harganya 17.000. Aku nggak tahu ya ini tuh mangga apa. Aku tuh tadi ingatnya kayak belakangnya tuh mangga madu, tapi depannya apa gitu namanya, aku lupa. Nah 1 kilonya ini dapatnya 3 biji dan ukurannya sedang-sedangnya. Menurut aku sih murah karena tuh emang rasanya juga enak, manis banget. Tapi pas aku cerita sama mama mertua katanya tuh mahal. Karena pas setelah aku bilang gitu, cerita ke mama mertua, terus mama mertua aku tuh ngasih mangga gitu loh 2 biji, tapi ukurannya gede-gede banget, sekepala anak aku, dan itu beneran loh gede banget. Tapi nggak tahu namanya apa, tapi agak berserat gitu karena dapat oleh-oleh dari anak kos-kosan. Berhubung mertua aku kan usaha kos-kosan, dan setiap ada yang pulang kampung gitu pasti seringnya itu mau balik ke Jogja tuh ibu mertua aku tuh dibawain oleh-oleh juga. Alhamdulillah banget ya. Misalkan ada yang dari Brebes itu dibawain telur asin, terus dari Lampung, dari Aceh dibawain kopi Aceh gitu. Enak lah alhamdulillah, apalagi kalau misalkan lagi musim-musimnya anak kuliahan libur gitu kan, banyak yang pulang kampung. Terus nanti pulangnya tuh rame deh itu rumah mama mertua aku tuh oleh-olehnya. Ya otomatis ya, kalau misalkan mama mertua aku dapat oleh-oleh dari anak-anak kos tuh pasti aku sama suami aku tuh pasti kecipratan itu langsung. Seneng juga ya, lumayan dapat beberapa cemilan buat nyemil di rumah. Mangga dari mama mertua aku kupasnya besok aja. Ini aku kupasin yang aku beli dulu. Ini biar habis ya, biar dimakan. Soalnya kalau belum dikupas tuh nggak akan dimakan. Pokoknya kalau untuk buah itu harus aku kupas dulu, terus aku masukin kulkas, baru deh suami aku itu makan. Lanjut lagi, ini tuh besoknya, tapi tetap ya di sore hari. Maaf ya kalau misalkan pagi atau siang itu aku nggak record, soalnya tuh bener-bener hektik. Jadi pagi tuh aku harus nemenin anak aku dulu, terus aku masak dan lain-lain. Apalagi kalau misalkan aku udah pasang tripod nih, ada aja entah itu disenggol, entah itu dibolak-balikin gitu loh sama anak aku. Nah bagi aku kan konten itu untuk iseng-iseng aja, jadi aku pasti tetap mengutamakan anak dan suami dan rumah juga. Kalau emang situasinya memungkinkan aku untuk nge-record, ya pasti aku ngonten ya. Tapi kalau misalkan enggak, ya aku mending stop daripada memaksakan. Jadi ini tuh lihat sol sepatu ya ada di depan jalan. Jadi aku tuh mampir aja ke sini karena udah beberapa hari aku tuh pengen cari sol sepatu itu nggak jadi-jadi. Padahal mah sandalnya selalu aku bawa-bawa nih di bagasi motor ini. Dan alhamdulillah tadi tuh pas banget waktunya, bapaknya belum pulang ya, baru banget mau pulang. Tapi aku datang, jadi cuma sebentar ya, nggak ada 5 menit tadi jahitin sendal aku, terus baru bapaknya pulang. Habis dari sol sepatu tadi tuh emang aku niatnya juga sebelum ke sol sepatu itu aku rencananya mau ke swalayan dulu ya. Nah ini aku mampir ke Pamela. Pasti yang di Jogja itu pasti tahu Pamela ya, dimana-mana pasti ada Pamela. Nah ini nih lebih deket dari rumah aku dibandingkan sama swalayan yang aku sering belanja bulanan. Aku seringnya kesini tuh kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan atau barang-barang yang aku udah habis dan emang harus beli, jadi yang deket-deket aja, jadi aku mampirnya kesini. Atau pengen jajan gitu daripada ke swalayan yang satunya. Sebenarnya sama-sama deket, cuman kan itu lebih rame ya, dan aku males banget ngantrinya. Jadi ya udah aku mampirnya tadi ke Pamela aja. Dan untuk mempersingkat waktu, ini aku udah ada di rumah aja. Aku tuh tadi mampir beli sayuran dulu ya, kayak beli oyong atau ya bahasanya tuh kalau nggak salah emes ya, kalau nggak salah aku di Jawa. Dan beberapa sayuran ya untuk 2-3 hari. Nah ini kebetulan ini paginya, jadi besok paginya ini aku kegiatan masak. Untuk masak sarapan dan sekalian makan siang atau makan sore ya, pokoknya sehabisnya aja. Ini aku lagi ngeracik-racikin dulu untuk bumbu sayur oyongnya, cuman simpel bawang merah bawang putih aja. Terus aku campur pakai wortel juga, wortelnya sedikit.
Karena ini aku bikin porsi sayurnya juga cuman porsi anak aku aja ya. Kalau misalkan suami aku mau ya nanti bisa ambil gitu. Jadi aku masaknya nggak begitu banyak untuk sayurnya. Sebenarnya itu aku tuh mau tambahin misoa, tapi ternyata misoa di rumah tuh nggak ada stoknya. Aku tuh nggak inget kalau udah pernah dimasak gitu. Adanya tuh bihun sama soun. Nah itu kan nggak begitu cocok ya kalau misalkan di sayur oyong ini. Aku biasanya kalau dimasakin sama mama aku atau sama nenek aku tuh oyong ya pakai misoa, kan lembut ya, dan anak aku itu alhamdulillahnya suka gitu misoa. Tapi untuk sayur oyong ini aku tuh pertama kali masakin untuk anak aku. Aku tuh baru keingetan aja gitu, soalnya aku jarang lihat di Freshmart yang sering aku datengin itu, jarang lihat oyong. Padahal mah sebenarnya ada terus gitu loh setiap hari di toko itu. Nah jadi ini aku mau nyobain dan ternyata anak aku itu suka. Mungkin karena teksturnya juga lembut ya, nggak keras kayak kangkung gitu. Soalnya kan kalau kangkung tuh anak aku belum mau ya. Tapi masih aku coba terus untuk nyobain makanan yang belum dia terima, biar dia tuh nggak jadi picky eater atau nggak jadi pemilih makanan. Apa yang dimakan di keluarga, masakan keluarga, yaitu yang dimakan sama anak. Lanjut balik dulu ya ke video. Ini aku tumis-tumisin dulu bawang merah bawang putihnya. Ini nanti aku tumis sebentar aja, nggak pakai minyak ya. Terus aku ini masukin aja ke airnya karena airnya udah mulai mendidih untuk kuah sayurnya. Terus dilanjut aku masukin wortelnya dulu, biasa ya yang kerasnya dulu. Untuk teman-teman di rumah kalau masak oyong atau emes ini biasanya temennya apa ya? Maksudnya kalau aku kan bisa pakai wortel atau bisa pakai misoa. Nah ada ide lain gitu, boleh ya kasih tahu. Soalnya aku kan lumayan ya buat ide-ide masak hari-hari selanjutnya. Soalnya jujur banget nih, aku misalkan sore nih setiap jam 4 atau jam 5 sore atau enggak pokoknya lagi ngeracikin sayur-sayuran yang mau aku masak besoknya, itu tuh pasti aku udah pikiran lagi besok mau masak apa ya. Padahal tuh hari belum berganti tapi aku udah mikirin besok mau masak apa. Dan itu bener-bener nyata. Ternyata tuh dulu walaupun mama aku sering masaknya itu aja, ya aku real banget ya gitu loh. Emang semembingungkan itu ya mikirin masak apa aja itu bisa kepikiran. Dan menurut aku menu itu kayaknya kalau misalkan ayam terus aja tuh bosen. Makanya aku tuh suka cari-cari ide-ide dulu ya masaknya gitu. Malamnya tuh pasti aku nyari besok mau beli apa ya, mau masak apa ya, biar nggak bosen, biar diputer-puter gitu. Jadi maaf banget misalkan di video aku tuh sering ada beberapa kali atau emang sering banget masak menu yang sama. Kadang itu tuh emang aku lagi buntu, atau kemungkinan anak aku tuh lagi requestnya ya yang menunya itu lagi. Jadi maaf ya kalau misalkan membosankan. Jadi kalian bisa lah tulis komen gitu, masak ini besok, idenya ini ya, simple-simple aja ya, karena aku tuh belum bisa untuk masak yang penuh bumbu yang rempah-rempah gitu loh teman-teman. Makasih sebelumnya ya yang udah mau komen gitu, dan makasih juga untuk teman-teman aku yang selalu komen di video aku, selalu like, apalagi ada yang share gitu tuh aku tuh speechless gitu loh. Makasih banget loh udah mau berbagi video-video aku, keseharian aku yang mungkin menarik ya. Kalau menurut aku pastilah setiap harinya itu kegiatan kita tuh pasti ada yang menariknya. Lanjut, ini aku untuk teman makan lauknya ini aku goreng katsu aja. Kalau chicken katsu ini udah aku sering bikin ya, dan aku juga pasti jadiin stok frozen di dalam kulkas, biar kalau misalkan emang nggak ada protein aku tuh bisa langsung goreng aja. Oh ya, tadi ini untuk sayur oyongnya ini aku campur pakai telur puyuh. Lumayan banget kan untuk nambah-nambah lauk anak, dan suami aku juga suka banget sama sayur oyong. Jadi alhamdulillah pas aku masak ini tuh habis sampai malam, aku nggak jajan di luar. Dan untuk lauk aku sama suami aku ini aku goreng ayam goreng jeruk nipis. Jadi ini tuh aku tuh semalam tuh kayak scroll TikTok dan ada FYP aku tuh menunya tuh ini, katanya pas di recook tuh semuanya pada bilang enak gitu. Jadi aku mau cobain karena marinasinya juga bumbunya tuh gampang ya, dan aku tuh punya semua bahan-bahannya.
Itu bahan-bahannya cuman pakai bawang putih, cabai rawit, di chopper ya atau di blender. Terus pakai terasi 1 pieces, sama daun jeruknya itu bisa banyak ya, aku tuh pakainya sekitar 7 lembar. Kalau misalkan menurut kalian kurang bisa ditambahin, itu diiris-iris kalau untuk daun jeruknya. Tapi untuk bahan atau bumbu-bumbu halusnya itu yang aku chopper itu bawang putih, cabai rawit, sama terasi, dan sama 1 telur. Nah itu dichopper semuanya. Habis itu kita campurin ke ayamnya, kita kasih tepung terigu 2 sendok sama tepung maizenanya itu 4 sendok. Pokoknya dimarinasi aja minimal 30 menit ya. Habis itu bisa kita langsung goreng. Nah gorengnya ini pokoknya kecil banget apinya ya. Ini aku gorengnya itu sekitar 20 menitan atau ya 15-20 menit ya biar matang. Soalnya kan ini ayamnya enggak diungkep ya, enggak rebus dulu. Jadi ini aku langsung marinasiin aja, terus aku gorengnya juga lama biar matang, dan itu tuh emang nggak gosong ya, pokoknya apinya kecil aja. Untuk gorengnya sampai warnanya golden brown atau kecoklatan seperti ini ya. Nah ini udah siap diangkat, dan alhamdulillahnya sampai dalam itu matang. Oke, segitu dulu ya kegiatan aku selama beberapa hari ini. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. Bye bye.